Oke, kembali lagi bersama kami Bank Indonesia dalam podcast Bank Indonesia. Di mana Anda berada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Saat ini kami kedatangan tamu spesial, seorang businesswoman, Ibu Amelia Tungka. Halo Bu, apa kabar Bu? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat? Sehat. Bapak sendiri? Sehat-sehat juga. Mungkin Sobat Rupiah pasti ada yang suka kenal Ibu Amelia Tungka itu siapa. Mungkin juga ada yang belum kenal, mungkin boleh Bu Amelia boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Rupiah di rumah. Kira-kira siapa sih salah satu sosok inspirasional Sulawesi Utara yang sekarang datang Ibu Amelia? Mungkin boleh memperkenalkan nama Bu. Saya Amelia Tungka, anak dari Pak Beni. Pak Beni adalah salah satu pengembang kawasan Megamas yang berada di Manado sebesar 36 hektar. 36 hektar. Itu ada arti kenapa 36 enggak 40 atau 35 enggak? Enggak juga sih. Cuma kebetulan pada saat itu lokasi yang sudah di survei oleh ayah saya bentuknya seperti itu, dan setelah digambar ternyata besarnya sebesar 36 hektar yang rencananya dan sekarang sudah menjadi kawasan bisnis di Manado. Di Manado. Berarti sebuah kehormatan boleh mengundang salah satu Crazy Rich di Sulawesi Utara tentunya. Crazy Rich. Nah, kira-kira Bu, menjadi seorang Amelia Tungka itu rasanya bagaimana sih Bu? Apakah menyenangkan atau mungkin lebih susah cari teman atau bagaimana? Kira-kira gimana? Seperti biasa aja lah ya. Seperti biasa. Ya, kita jalanin hidup juga seperti biasa, berteman pun seperti biasa, melakukan bisnis pun juga seperti biasa. Tentunya lebih banyak teman lebih baik. Kita berteman dengan siapa saja, tetapi memang tetap harus selektif. Sekolah di mana? Di Manado atau di Jakarta? Di luar? Kebetulan kami besar di Makassar. Oh, besar di Makassar. Kemudian pada saat lepas SD, SMP kami dikirim ke Australia sama orang tua untuk sekolah di sana. Kemudian pas SMA saya udah pulang untuk bantu kerja selesai SMA. Selesai SMA. Ya. Berarti pengalaman paling indah dengan teman-teman waktu di mana? Semua pengalaman ada indahnya kalau menurut saya. Karena SD saya sih memang nakal ya Pak ya. Tukang bacau udah bilang. Perempuan bentuk luarnya aja. Siap. Dalamnya itu agak setengah laki-laki, jadi ya memang temennya juga banyak laki-laki. Jadi everything that you do with boys is always fun. Berarti apakah merasakan seorang Amelia Tungka merasakan bacau, main PS tambah-tambah jam di rental PS-nya anak gue? Enggak sih. Itu enggak, tapi kalau kayak mainan cowok main kejar-kejaran bulan ya. Siap. Jadi banyak bermainnya sama laki-laki. Mantap. Berarti warna pink, warna merah itu jauh. Pink kurang ya. Merah masih oke. Warna pink memang biru dan ini. Biru, merah, putih dan hitam. Ibu warna kesukaan berarti? Biru dan hitam. Biru dan hitam. Ya. Tergambar di baju ya. Siap. Nah, dalam Ibu menjalani hidup mungkin dari dulu sampai sekarang, kira-kira Ibu filosofi hidup apa sih Bu sebenarnya? Sampai boleh menjadi seorang wanita perkasa saat ini yang apa filosofi hidupnya Ibu pegang? Sebenarnya kita itu lebih ke dari didikan orang tua juga. Kita ambil part of it dari didikan orang tua. Tentunya selalu papa saya mengajarkan jujur, berbuat baik. Itu yang paling penting. Karena dengan seperti itu tentu karma baik pun akan kembali ke kita. Apa yang ditabur itu yang dituai Bu ya? Mantap. Kira-kira dalam hal mengajarkan nilai kehidupan, siapa sih Bu yang paling berperan Pak Ibu hidup? Keluarga, lebih tepatnya? Bapak. Ibu. Karena bapak saya dia lebih strict dengan prinsip hidup. Oke. Kalau ibu saya dengan keseharian kita.
Tentunya kalau ibu saya juga tidak memegang prinsip hidup yang sama dengan bapak saya, kita jadi anak juga belum tentu bisa menjadi seperti sekarang. Iya betul. Kami sekeluarga, 3 bersaudara perempuan semua, merasa very lucky, sangat beruntung untuk bisa berada dan dilahirkan di keluarga kami. Itu. Bukan karena masalah sekarang sudah sukses, enggak. Kita pun juga pernah melewati masa-masa krismon, masa-masa susah dari kecil, dan papa saya berjuang cukup keras dan kita pun melihat proses yang dia lalui. Jadi monkey see, monkey do, ya kan? Apa yang kita lihat itulah yang kita pelajari. Terutama bagi orang tua, pastikan bahwa kita memberikan contoh yang baik ke anak-anak. Dan itu menurut saya sangat penting karena kedua orang tua kami sangat menjadi contoh yang baik dan panutan yang baik untuk kita. Oke, berarti memang mungkin yang paling dikasih bapak atau ibu Kang? Atau sama? Dua-duanya dekat. Justru malahan sama bapak kita lebih, mungkin karena karakter kita sama, kita lebih banyak argumen malahan. Tapi ya setelah itu ya sudah gitu. Itu enaknya di situ ya. Tadi ibu sempat mengatakan pernah melewati masa-masa susah. Masa-masa susah seorang Amelia Tungkak itu seperti apa, so? Makan nasinya dengan garam mungkin atau makan nasi dengan mentega? Waktu kita dikirim sekolah di Australia, kan kena krismon. Iya. Terus. Nah, papa sih sempat bilang, udahlah, nggak apa-apa, kalian tetap sekolah di sana aja. Nanti papa usahakan biar gimana pun. Tapi ya kita jadi anak harus tahu diri. Waktu itu papa juga masih masa membangun di Manado. Jadi tentunya butuh banyak income kan untuk bisa membantu mensupport banyak hal yang perlu dibiayain, termasuk karyawan-karyawan dan staff-staff yang ada di sini yang ikut merasakan krismon pada saat itu. Jadi kita bersaudara, saya dan kakak saya waktu itu di sana, minta ke papa, udah kita dipulangkan aja. Dipulangkan aja, kita kembali sekolah di Indonesia. Pada saat itu kita masih SMA, masuk di SMA. Masuk kembali di situ ya, papa sempat tanya, nanti kalau orang bilang, kok dipulangkan gini, terus malu ndak? Papa bilang itu, kenapa mesti malu? Iya dong. Iya betul. Kenapa mesti malu? Toh memang keadaannya seperti itu, it's okay gitu loh. Yang kita harus malu adalah kita menyusahkan orang tua kita. Kita petantang-petenteng di sana bahwa kita sekolah di luar negeri, sementara orang tua kita susahnya ampun gitu loh. Harusnya itu yang kita malu. Tapi kalau seandainya kita pulang, ya kita membantu orang tua kita. Di saat itu kan Megamas belum ada tuh, Bu? Sudah, itu justru tahap pembangunan. Tahap pembangunan. 98. Jadi 95 itu mulai membangun kan, mulai melakukan pembangunan di Area Boulevard. Sebelum Megamas apakah ada bisnis yang dirintis? Ada, bapak dulu merupakan kontraktor di dan leveransier itu kayak nyewain alat berat dan segala macam. Bapak itu mulai dari satu truk sewa-sewain sampai dia bisa punya banyak alat berat, banyak truk, dan melakukan berbagai banyak macam pekerjaan kayak bikin jalan, bangun rumah dan segala macam. Iya memang. Karena dasar hidup harus berbuat baik, jadi memang diberkati tuh bisnis, Bu ya. Luar biasa, Bu. Berarti ibu pada saat sebelum memulai bisnis keluarga ini, ibu fokus studi baru lanjut atau ada ibu sempat menjalankan bisnis apa begitu? Enggak. Jadi memang ini bisnis kawasan Megamas adalah bisnis keluarga, bisnis keluarga kami. Pada saat itu papa bekerja di Makassar, kemudian pindah ke Manado, diberi kesempatan oleh pemerintah Kota Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara, untuk pengembangan bisnis di sini. Sebelum itu kami masih studi. Kemudian pada saat pulang, kebetulan saya tidak begitu suka kuliah, jadi saya minta dipekerjakan aja sama bapak.
memang kami melanjutkan dan baru belajar kan namanya juga baru selesai SMA, masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak hal yang harus kita dapatkan dari Papa. Papa visinya seperti apa sih, maunya seperti apa sih, maunya kawasan ini seperti apa, kedepannya bagaimana. Jadi belajar banyak dari orang tua. Untuk bisnis sendiri, karena kita adalah family business, so semua yang kita lakukan itu ada ide, walaupun idenya itu dari satu orang, pasti selalu kita diskusikan bersama, gitu loh. Jadi nanti yang bertanggung jawab siapa, yang bantu kontrol siapa. Bagi-bagi tugas dong. Iya, jadi kalau mau dibilang bisnis usaha sendiri, sebenarnya ada beberapa yang idenya muncul duluan, kemudian kita diskusikan bersama, terus jadi berkembang, dan itu tetap kita menganggapnya bahwa itu menjadi bisnis keluarga. Oh iya. Bisnis keluarga juga, dengan adanya bisnis keluarga lebih mendekatkan hubungan antar keluarga mungkin, Bu ya? Ya, kita bersyukurnya seperti itu. Kita di dalam keluarga dididik untuk cukup dekat untuk satu dan lain. Jadi betul. Apapun yang terjadi terhadap kami, tetap kami bisa solid menjadi satu. Betul. Karena bagaimanapun kita mau survive di dunia luar, tetap semua kembali ke keluarga, Bu. Setuju sekali. Nah, ada tempat yang dapat menerima orang selain keluarga. Betul. Nah, kenapa Megamas, Bu, yang Bu pilih? Bunda ada kawasan lain. Kenapa kawasan Megamas yang Bu pilih saat itu? Apakah memang suka dengan suasana pantainya atau gimana kira-kira? Oh, tidak. Pada saat itu visi ayah saya pada saat beliau datang dan melihat Manado. Manado kan kontur tanahnya kan cukup naik turun ya. Yes, betul. Jadi papa saya bilang, oh bagus nih kalau kita bikin tanah datar. Jadi untuk menjadi satu kawasan pusat bisnis, kemudian kita bikinnya tanah datar biar lebih mudah untuk orang ngumpul bareng-bareng satu area dan kawasan tersendiri gitu loh. Oh, berarti memang sense orang kontraktor langsung muncul saat melihat kondisi tanah di Manado. Sekarang tahap pengembangan kami memang kan di kawasan tetap menjadi satu kawasan bisnis tersendiri. Ada juga di area lain yang nantinya akan kami kembangkan tentunya, seperti kami ada di Sindulang, kemudian ada juga yang di area Ring Road. Nah itu nanti kita kembangkan lagi ke depannya. Jadi bukan cuma di Megamas saja. Ya kita harap sih mungkin bukan hanya di Solo, tetapi di kota-kota lain juga kita bisa berkembang bersama-sama dengan tim kami di Megamas. Mantap. Nah, kan orang semua pasti merasakan bagaimana goncangan pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu, bahkan sampai sekarang masih orang rasakan DP akibat, DP dampak. Nah, kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana Megamas atau bisnis yang Ibu jalankan boleh survive di masa pandemi itu? Sejujurnya kami sangat berterima kasih dengan tim Megamas. Tim Megamas saya maksud ini adalah keluarga besar Megamas. Keluarga besar itu termasuk dari staff. Saya sudah menganggap mereka keluarga kami. Staff baik di operasional, staff di manajemen, yang ada dan bersentuh langsung dengan bisnis unit Megamas itu memang kita berterima kasih sekali karena mereka jujur sangat pengertian pada saat awal-awal pandemi. Mereka untuk kan harus tutup dan dirumahkan. Mereka untuk sama-sama gajinya hanya dibayar setengah. Bayar sesuai keadaan yang terjadi. Tetapi tentunya kita juga selalu berusaha memperhatikan mereka punya kesehatan. Seperti contoh pada saat vaksinasi udah mulai dicanangkan, kita mesti memastikan bahwa staf dan karyawan kita sudah vaksin, dan saya minta bukan cuman mereka aja, kalau bisa dengan keluarga. Gitu loh. Kenapa? Karena sama aja. Kalau cuma mereka yang divaksin, mereka pulang ke rumah, terus keluarga mereka juga kena, kan kesian. Iya betul.
Nanti pengaruh di kinerja kerja lagi. Ya selain itu juga kan pengaruh juga toh. Kasihan mereka itu kasihan gitu loh. Dan juga kita kan jadinya membantu pemerintah juga kan bareng-bareng. Jadi kita membantu untuk agar masyarakat lebih banyak yang tervaksin. Ya, setidaknya keluarga mereka udah tervaksin. Yes, betul sekali. Iya sih, karena memang dalam masa pandemi perlu pengertian anak buah terhadap pimpinan, begitu juga sebaliknya Bu ya. Ya. Itu kami sangat berterima kasih sekali karena kan pernah sempat 3 bulan kami tutup. Iya. Ya, itu totally sepi banget. Megamas seumur-umur baru pertama kali lihat tahun baru 2020 ke 2021 sepi tanpa apa-apa. Iya. Biasanya kan pesta kembang api tuh biasanya. Ya, jadi ya memang itu masa-masa sulit yang dilalui semua orang dan ya kami bersyukur semuanya sangat pengertian terhadap keadaan dan kondisi yang ada. Beruntunglah Bu yang bisa memiliki keluarga yang seperti itu Bu ya. Ya. Sebuah berkah yang tak tergantikan bisa dikatakan Bu ya. Oke, nah dapat lihat kan ini Ibu sangat concern mengembangkan bisnis, mengembangkan vibes keluarga dalam bisnis supaya mungkin lebih enak lah hubungan antara pegawai dan atasan. Nah, kira-kira Bu, masih adakah Ibu mimpi-mimpi yang belum terwujud? Atau sudah terwujud semua tinggal memaintain mimpi yang sudah terwujud? Kalau mimpi yang terwujud, pengen bantu orang sebanyak mungkin Pak. Kalau bisa. Kalau memang bisa, ya tentu dimulai dari keluarga di sekitar kita. Memang itu tidak gampang. Ya, semoga dengan mimpi-mimpi kami sekeluarga seperti itu kita bisa diberi rezeki juga lebih banyak, tentunya supaya kita bisa membantu orang, baik yang kesusahan ataupun memang membutuhkan, seperti itu. Kemudian juga sekarang kita lagi mencoba untuk kawasan itu lebih ke environmentally friendly. Jadi sampah-sampah plastik yang memang selama ini dia end up di TPA, itu rencana kita akan melakukan pemilahan, kemudian sampah plastiknya kami kirim ke satu tempat yang memang khusus dipakai untuk bahan bakar pemanas. Jadi plastik-plastik yang selama ini tidak bisa di-recycle sama sekali, sekarang udah bisa kami ambil untuk kita recycle. Jadi salah satu mimpinya juga adalah itu. Oh, jadi selain dalam hal sosial bergerak juga dalam hal lingkungan hidup. Berarti Ibu pecinta lingkungan hidup berarti ya? Pecinta alam. Agak sedikit lah ya. Agak sedikit. Nah, senangnya diving. Soalnya kalau lihat di bawah banyak plastik-plastik sedih juga. Karena kan seperti yang kita ketahui sekarang ikan-ikan itu udah banyak mikroplastik loh. Iya. Sudah didapat mikroplastik di dalam ikan. Nah, tentunya yang makan ikan siapa? Kita juga, ya kan? Kenapa zaman sekarang sudah lebih banyak orang terkena cancer? Karena ya banyak terpapar dengan hal-hal yang demikian. Iya sih, emang. Oh, Ibu suka diving, Bu ya? Suka diving, suka camping, suka rafting. Jadi ya senang lah. Senang. Kalau terjun payung nggak suka? Sebenarnya suka, cuma banyak dilarang. Larang? Ya, kalau nggak dilarang bahaya Pak. Oke, iya sih. Berarti suka-suka yang olahraga ekstrim gue yang menantang. Ya, sebenarnya suka, cuma dilarang. Mama saya tidak memperbolehkan sebenarnya. Terlalu mungkin dilihat terlalu resiko mungkin gue yang untuk olahraga itu. Iya. Tapi kalau pengen banget. Aduh, mantap, luar biasa. Nah, kira-kira bukan dia sekarang anak-anak muda yang terjebak pergaulan bebas atau mungkin ada ramai orang dengar ada tawuran sana sini, atau mungkin yang masih usia produktif terus malah bermalas-malasan. Nah, kira-kira menurut Ibu Amelia apa saran Bu forum masyarakat Sulawesi Utara Bu supaya mungkin minimal
boleh mengikuti Bu jejak. Kalau mungkin mau sama jauh Bu, mungkin dekat-dekat Bu sama dengan gimana kira Bu pesan for masyarakat Sulawesi Utara ini? Kalau saya sih lebih bersemangat ya. Hidup itu dan waktu tidak berhenti. Ya berputar kan? terus. Berputar terus. Mau diulang juga sudah tidak bisa. Jadi kita sebaiknya selagi kita masih muda, punya tenaga, explore sebanyak mungkin. Explore dalam arti kata mencoba. Oke, kira-kira impian saya mau seperti apa? Bisa nggak saya wujudin, ya kan? Jangan patah semangat. Belum dimulai udah patah semangat. Memang saya tahu banyak hal bisa terkendala oleh seperti monetary, ya kan, dari keuangan dan segala macam. Tetapi banyak kok investor sekarang yang mau juga membiayai entrepreneur baru dan muda. Yang penting ide Anda bukan cuma bisa di atas kertas, tetapi bisa dijalankan di actionnya. Bagaimana caranya Anda meyakinkan seorang investor atau pendonor dana, ya itu yang harus Anda pelajari juga, ya kan? Karena memang ada tipe-tipe orang yang tidak bisa melakukan presentasi, ada yang, nah semua itu mumpung lagi muda pelajarilah semuanya. Tidak gampang. Saya pun juga awalnya tidak mudah untuk berbicara di depan umum. Pasti totofore kan? Orang bilang totofore. Jadi semua bisa karena biasa. Semua bisa karena biasa. Jadi perbanyak latihan, perbanyak belajar Bu. Ya. Ada yang Ibu Amelia Sko pelajari sampai sekarang tapi belum terwujud. Pelajari apa kayak mungkin? Tetap Pak, buat saya naik ke atas terus ngobrol itu buat saya tetap nervous gitu. Karena jarang, pertama, kedua, takut salah ngomong, takutnya nanti kurang kompeten, kayak gitu-gitu masih tetap lah, ya kan. Karena saya merasa bahwa masih banyak orang yang jauh lebih bagus daripada kami gitu. Oke, mungkin pelajaran yang orang boleh geluti atau orang boleh usahakan dari sekarang akan selamanya belajar untuk bahagia Bu ya? Bahagia udah harus. Tetapi bukan berarti masalah tidak ada. Betul. Ya kan? Jadi belajar untuk mau bagaimana caranya kalau ada masalah kita pastikan bahwa masalah itu bisa kita lihat ujung jalannya, ya kan? Dan bagaimana caranya kita tempuh ke sana. Dengan seperti itu kita tidak stuck di satu tempat. Betul. Dulu. Kalau kita cuma stuck di satu tempat, it's either you don't know the chance. Kita nggak akan pernah tahu, gitu loh. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita takut untuk melangkah, kita nggak akan pernah tahu. Padahal kita udah tahu ujungnya itu di sana. Jadi apapun masalah yang kita lalui, kita tetap harus berusaha untuk mencari solusi. Jangan diam di tempat, jangan ditinggalkan karena masalah akan tetap ada di situ kalau kita tinggalkan. Berarti mungkin seperti filosofi ikan, tetap terus berenang. Kalau nggak berenang, ikan itu yang tenggelam mungkin. Jadi tetap berenang terus walaupun melawan arus, tetap berenang supaya. Karena endingnya kalau masalah udah selesai kita bahagia dong. Yes, dapat achievement baru juga dan setelah menyelesaikan ternyata masalah. Setelah kita lihat ke belakang, oh ternyata saya bisa lewatin ini. Oh ternyata semua hal yang saya lalui itu it makes me stronger gitu loh. Ya kan, saya dapat new experience, ya kan. Kemudian saya bisa jadi lebih kuat. Betul. Memang masalah ada untuk diselesaikan, bukan untuk ditangisi. Betul sekali. Ditangisi juga boleh. Boleh, yang penting selesai itu masalah. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, betul. Kalau dilarang menangis nanti dia malahan aduh apa sih gitu loh, kan? Iya, mungkin menangis adalah tempat yang indah untuk singgah, tapi tempat yang buruk untuk tinggal. Iya, harus tetap jalan. Sambil nangis, sambil jalan juga nggak apa-apa. Yang penting kan? tetap jalan. Iya, tetap harus jalan, harus move on. Yes, betul sekali Bu, mantap memang. Luar biasa sekali Bu, sesi podcast mengenai kehidupan bersama Ibu Amelia Tungka. Sungguh sangat bersyukur kami boleh menghadirkan Ibu di sini dan mungkin boleh sangat berguna juga buat sobat rupiah di rumah. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya sudah diundang. Sudah datang. Ada closing statement Bu kira-kira Bu? Atau sudah tadi? Tetap semangat anak muda sekarang.
harus diketahui kelihatannya semua itu gampang, tetapi jangan salah, karena zaman now semua kalian merasa gampang, tapi mendapatkannya itu bahkan lebih susah dibandingkan zaman dulu. Itu pasti. Betul. Ya. Terlalu banyak persaingan dengan kepintaran orang-orang muda yang baru. Jadi banyak perbedaan yang bakalan gapnya lebih besar. Betul. Makanya jangan berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri. Jangan berhenti untuk belajar. Siap. Terima kasih Bu Amelia Tungka atas waktunya. Thank you. Sekian podcast dari Bank Indonesia. Di mana Anda berada, di situ BI berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih Bu. Thank you.